نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, idza qala ing dalam nalikane berkata sapa al-abdu kaula, ya Rabbi ya Rabbi, qala maka ngendika sapa Allah Gusti Allah, labbaik abdi min badani ing sira sapa abdi he abdi kaulane ingsun, sal jaluka sira tonto mongko den paringi sapa sira. Jika seorang hamba berkata, jika seorang hamba mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi, maka Allah berkata, labbaik abdi, mintalah maka kau akan diberi. Ini analogi tentang doa, bahwa setiap doa itu pasti mustajab. Ud'uni astajib lakum. Baik doa itu mustajabnya sekarang, tahun depan, 2 tahun lagi, atau di akhir hayat kita. Tapi apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan, rata-rata makbul, mustajab. Cuman kadang kalau belum dikabul, kita menganggap bahwa doa kita nggak mustajab. Padahal hampir seluruh doa itu mustajab. Bisa jadi kitanya malas doa.
Atau bisa jadi kita doanya cuma sekali, nggak terus-terusan. Ya doa terus terus-terusan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita mau kebaikan dunia akhirat, ya kita doakan setiap habis sholat. Terus jangan sekali doa lalu besoknya enggak, lusanya enggak, seminggu lagi enggak, bukan begitu. Tapi digempur. Man sarrahu ayyustajaba lahu. Man sarrahu ayyastajiballahu du'aahu fisyada'id falyukfirid du'aa firraha. Siapa orangnya yang mau doanya itu dikabulkan di masa-masa genting, masa-masa penting, masa-masa genting, masa-masa kritis, maka perbanyakilah doa di masa-masa lapang. Dan manusia punya masa-masa kritis. Ya kamu belum ngerasain. Kritis tuh sudah di tengah-tengah jalan, tidak ada orang, nggak ada rumah, nggak ada kebun, nggak ada sawah, ban bocor, bensin nggak ada, malam hari jam 2 misalnya. Itu masa-masa genting tuh. Dan hampir semua orang ngalamin ini. Atau masa-masa genting itu tatkala kita ngelamar kerja di perusahaan yang kita impi-impikan, itu masa-masa genting. Masa-masa penentuan antara kita diterima atau ditolak. Masa-masa genting itu contohnya juga ketika ngelamar perempuan. Nah, itu masa-masa genting semua. Nanti ketika sakit kritis, nanti ketika sakaratul maut, itu masa-masa genting. Artinya sebenarnya doa kita kalau terus-terusan berdoa, kamu minta sama Allah, minta diberikan kekayaan. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Allahumma aghnini bifadlika ya arhamar rahimin. Dan doa itu terus-terusan. Ya kayaknya sih nanti juga jadi orang kaya. Cuman mungkin ngalamin miskin dulu 2 tahun, 3 tahun. Tapi pada ujungnya ya jadi orang kaya, jadi orang puas. Tapi kitanya sendiri menjalin komunikasi sama Allahnya tuh kelihatannya kayak jarang, kayak kurang yakin. Idil fatah asba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Pemuda itu bisa dilihat dari segi keyakinan dia kepada Allah. Kalau nggak yakin ya nggak manfaat. Doa dikabul kurang yakin. Berbakti kepada orang tua ada impactnya, ada efeknya kurang yakin. Keberkahan yang didapatkan dari kiai, dari pondok kurang yakin. Nah, anak-anak muda hampir rata-rata seperti itu. Sehingga menjauhi seluruh syarat-syaratnya. Kamu pengen dapat keberkahan ilmu enggak? Kamu pengen dapat ilmu manfaat enggak? Kalau bahasamu pengen, tapi enggak dikerjain. Tarjun najah yang kamu harapkan adalah kesuksesan, atau tarjun najah yang kamu harapkan adalah keselamatan. Walam tasluk
masalikaha, tapi kamu tidak mau menempuh syarat dan jalan untuk menuju keberhasilan tersebut. Hal yang mustahil ketika malas dengan keberhasilan ketemu itu mustahil. Dia maunya santai-santai, ngobrol-ngobrol. Jadi nggak mikir kalau saya pinter, saya dapat berkah. Ya kemungkinan seluruh rangkaian perjalanan hidup saya dimudahkan Allah mungkin. Tapi hal itu kurang diyakini oleh santri zaman sekarang. Sehingga rata-rata hari ini ya pengennya ngelanggar, pengennya ngelawan, dikasih arahan nggak nurut, nggak sabar. Hampir semua begitu. Ya, Abi ngobrol sama beberapa pengasuh pondok, rata-rata santri di hari ini begitu. Nah, kamu jangan menempuh jalannya santri-santri yang lain. Yakin dulu, yakin tidak keberkahan itu ada, yakin tidak bahwa ilmu manfaat itu punya pengaruh. Kayak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu khawatir sama ilmu yang gak manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang gak manfaat. Begitu juga mamnu min barokatil ilmi, terhalang atau nggak dapatkan barokahnya ilmu itu juga dikhawatirkan oleh banyak ulama. Yang nggak khawatir cuma kita yang bukan ulama. Lah dapat berkah nggak dapat berkah bodo amat, begitu. Kalau para ulama nggak khawatir banget kalau misalnya keberkahan itu hilang. Karena itu kadang-kadang kalau telaten meneliti satu persatu orang yang keluar dari pondok tuh kayak kembali ke setelan awal. Nggak tahu sekarang sholat enggak, ngaji enggak, kemungkinan sih enggak. Nggak ada duit tetap nggak bisa gitu. Kan di rumah gangguin orang tua terus, bikin sumpek, bikin suker, kerja awet-awetnya 2 tahun, setahun setengah, skill nggak punya, profesi nggak punya, sholat ditinggalin. Tapi kalau dikatain kamu tuh sedang menghajar atau meruntuhkan diri kamu sendiri, lu gak bakal terima. Dengan perilaku kamu begini nih, sholat enggak, ngaji enggak, apa enggak, skill enggak punya, terus-terusan ngerepotin orang tua di kamar terus, itu sebenarnya kau sedang memprosokkan dirimu sendiri menuju kegelapan. Allah enggak lah begini lah, itu tuh rata-rata tuh begitu. Sebelum ngerasain sejatinya sebelum ngerasain sejatinya nanti. Kalau udah jadi gembel baru ngerasain orang. Apakah kita harus jadi gembel dulu baru tobat? Kan nggak begitu lah.
Apakah kita harus pecah dulu rumah tangganya, istri suami cerai, baru kita taubat? Enggak kan? Antisipasi dari sekarang. Maka di pondok nih tempat dimana kita banyak bermunajat sama Allah. Minta, ya Allah, bangkitkan rasa semangat saya dalam mencari ilmu, bangkitkan rasa semangat saya dalam berdoa, tirakat. Doa yang banyak, jangan waktunya dihabisin buat main, buat ngobrol. Dihabisin buat main, buat ngobrol, nanti juga lama-lama keluar pondok main ngobrol lagi. Tua-tua nongkrong di warung. Masa umur kita hanya bisa begitu baik. Orang-orang tua yang sekarang, orang-orang tua-tua yang sekarang nongkrong di warung tuh karena masa kecilnya suka ngobrol, berteman, ngobrol. Di sini ada tongkrongannya orang-orang yang tua, rombol, udah umur 60, 70, gombal gitu. Main catur, main gaple, ngeliatin orang lewat. Kita yang jalan naik motor, naik mobil dijadikan objek sama mereka. Harusnya kebalik kan tuh. Orang tua dijadikan objek, kitanya yang ngomongin. Enggak, kita yang lewat, mereka ngomongin. Ya saking nggak ada kerjaan. Nah, mereka membangun diri mereka dan kebiasaan mereka dari muda. Dari masa mudanya kebiasaannya udah dibangun. Kamu jangan membangun kebiasaan buruk dari muda. Ini kalau ditanya mau jadi orang tua yang pengangguran atau mau jadi orang tua yang punya jabatan, mau jabatan, angel cita-citanya, dhuwur-dhuwur pisan. Manajer OB pengennya manajer, kiai abdi dalam pengen jadi kiai. Tarajun najah walam tasluk masa lika. Kita pengennya begitu tapi nggak mau begitu gitu loh maksudnya. Kalau mau pengen mah pengen, Pak, saya itu pengen. Mau pengen enak di puncak, iya pengen mendaki, nggak mau. Seperti ben. Pengen punya uang, pengen ya kerja, nggak mau lah. Orang-orang di hari ini tuh begitu, punya keinginan, tidak mau ngelakuin perjalanannya. Pengen kan dapat ilmu manfaat, ditanya apa aja bisa jawab gitu. Ya pengen lah jadi ustadz, jadi kiai. Ya ngaji yang bener. Males gitu. Susah gitu. Mandelin semua ini takdir Allah ya. Takdirnya Allah juga tidak lepas dari sebuah usaha dan upaya. Kamu duduk aja takdir Allah bilang begitu, pin 10, pin 100. Gak usah ngaji, bilangnya takdir Allah sampai 1000 kali setiap hari. Sampai keluar dari pondok, gak usah ngaji, gak usah sholat. Ya paling pulang-pulang nggak jadi apa-apa. Maksudnya nggak jadi apa-apa tuh nggak sholat. Minimal pulang pondok itu sholat minimal. Kalau nggak sholat tuh nggak enakan aja badannya minimal. Tapi hampir santri di hari ini sholat tuh boleh tinggalin, uang wajib. Jumat aja tinggalin. Kalau kekhawatiran habis sih takut murtad, namanya juga takut murtadnya. Pertama, tidak yakin terhadap azab Allah. Bertahap kan, setan tidak takut sama azab Allah. Kenapa tidak takut? Karena tidak yakin adanya azab Allah. Kenapa tidak yakin terhadap azabnya Allah? Karena tidak yakin adanya Allah.
Lama kelamaan dia maksiat, dia bikin dosa. Saya maksiat gak diapa-apain, rezeki tetap lancar, kerjaan gak dipecat, begitu tuh. Nikah dengan cewek yang cantik. Jadi kalau belum diapa-apain sama Allah tuh dia ngerasanya tenang. Males sholat, ditinggalin 5 waktu. Laki yang sholat. Dia yang cerita ke Abi yang nggak sholat juga banyak suami. Ada yang santri juga, ada yang suaminya santri nggak sholat. Dulu pernah cerita ke Abi perempuan, suaminya mondok, karena nggak sholat. Terus nggak sholat, kalau komentar di medsos suka jelek-jelekin ulama. Nah, kamu awas jangan sampai jadi calon-calon yang nggak ngerti mana ulama, mana bukan. Pokoknya yang penting dipanggil kiai, dipanggil ustadz, punya majelis taklim, itulah ulama, bukan. Dibohongin kita. Banyak orang-orang yang dipanggilnya kiai, panggil ulama, ternyata bukan ulama dan bukan kiai beneran. Hanya cari panggung gitu. Nah, ini luhumul ulama masmum. Dagingnya para ulama itu racun. Kita suka ngomongin ulama, awas bakal kena racun gitu. Nah, dulunya pesantren nggak sholat, suka ngomongin ulama, kiai-kiai yang bukan kapasitas ulama dia puji-puji, yang ulama beneran malah dihina-hina. Ya habis kan bisa, ya habis enggaknya pernah mondok, akhirnya bisa tahu mana ulama beneran mana enggak gitu lah. Kau kan belum tahu pasti. Bisa dilihat dari lisannya ketika ngucapin Arab, bisa lihat dari pemikirannya, bisa melihat dari sanadnya, bisa melihat dari syariatnya. Pokoknya sekarang kalau ada kiai bilang, kalau kita mati di alam kubur ditanya sama Mungkar Nakir, jawab saja. Mbah Hasyim Asy'ari atau Mama Gufron, nggak usah gubris juga. Bodoh. Nah, kiai beneran tuh kiai yang menerapkan tentang syariat sudah. Pakai dalil-dalil yang benar. Nah, kiai kalau di panggung cuman ngaco, ngecampara mana-mana jangan diikutin. Cuman rata-rata orang di hari ini kalau lagi malas sholat, ikutnya kiai yang ngomongin nggak sholat nggak apa-apa. Padahal bukan kiai itu. Gaya almarhum ya sebenarnya nggak boleh kalau udah meninggal diomongin tuh. Tapi ada orang dermayu, udah sepuh, pemikirannya tuh jauh dari kata syariat, cuma diagung-agungkan sama orang-orang sini. Dimuliakan, dihormati, dipanggil-panggil, dimuludan, ya Robbi. Saking masyarakat nggak tahu itu, mudilun tuh nggak tahu. Setahunya yang penting dipanggil kiai, haji, lulusan Kairo, Mesir, dipanggil, disalahkan, dipanggil di sini, dipanggil. Ini orang gimana ya? Masih banyak kiai-kiai yang lurus, yang bener, manggilnya orang-orang beginian. Nah, itu artinya kadang-kadang orang nggak bisa bedain antara kiai asli dan kiai palsu. Saking nggak punya nalar, nggak ilmunya itu tuh. Idza qama al-'abdu wallahu a'lam.